Ya, halo, jumpa lagi dengan saya Daniel Edo dari klinikautis.com. Hari ini kita akan belajar satu topik yang baru yang lebih menarik dibanding beberapa topik yang lalu, dan saya kira ini tempat yang baik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita boleh belajar bersama-sama. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar, siapa lagi yang akan menolong anak-anak kita? Nah, mari kita sepakat dulu bahwa hari ini kita sangat membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga dengan pengetahuan yang baru tadi kita dapat menolong anak-anak kita. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar sebuah topik yang merupakan pengembangan dari topik yang kemarin, yaitu bahwa kita akan belajar tentang ciri-ciri anak autis pada usia 2 tahun. Ya, nah, sebelum kita lanjut, saya akan membahas dulu sedikit mengenai apa sih autis itu, supaya nanti Bapak Ibu juga terbuka wawasannya tentang hal-hal yang menyangkut autis. Yang pertama, saya akan berbicara mengenai ASD. ASD itu artinya singkatan dari Autism Spectrum Disorder. Nah, kenapa saya menggunakan istilah ini untuk menyebut kata autis? Karena di dalam istilah ini terkandung beberapa ciri-ciri atau beberapa label yang dapat kita pelajari bersama, yaitu ada namanya PD-NOS, ya, ada namanya ADHD atau ADD juga bisa, atau ada yang namanya Asperger Syndrome. Nah, minimal dari 3 atau 4 topik yang hari ini kita belajar dapat membuka wawasan kita untuk kita mengenali autis lebih dalam. Nah, kembali ke pembahasan kita yang pertama tadi mengenai ciri-ciri anak autis pada usia 2 tahun. Yang pertama, mereka tidak dapat berbicara dengan baik. Nah, di sini ketika mereka memasuki usia 2 tahun, mereka akan bisa berbicara. Diharapkan mereka dapat berbicara. Tapi isi pembicaraan mereka itu tidak dapat dimengerti secara pasti oleh lawan bicaranya. Bahkan yang kedua, kemudian mereka mengalami masalah atau gangguan berkomunikasi. Nah, yang pertama, mereka sulit berbicara dengan kata-kata yang jelas. Yang kedua, pesan daripada pembicaraan mereka itu tidak dapat ditangkap oleh lawan bicaranya, atau bahkan dia tidak mampu menyampaikan pesan yang dimaksud. Misalnya dia ingin ke toilet tapi dia ngomongnya apa gitu. Ada beberapa contoh kasus dia ingin pipis tapi dia ngomongnya itu makan. Itu hal yang biasa, dan segala sesuatu keinginannya itu dia selesaikan dengan cara berkata makan, karena cuman kata itu yang dia bisa ucapkan. Mau pipis makan, mau tidur ngomong makan, mau pergi makan. Nah, akhirnya ini kejelian kita untuk dapat mengenali bahwa kita harus melatih mereka untuk mengembangkan kemampuan bicara mereka dengan memberikan kepada mereka bekal-bekal kosakata yang cukup. Nah, ini bisa diterapkan, bisa diselesaikan dengan cara terapi tata laksana perilaku. Ya, beberapa materi-materi yang dapat Anda lihat nanti di website kami juga bisa kami akan tambahkan di situ. Nah, kemudian mereka tidak mampu, mereka akan menjauhkan diri daripada pergaulan atau komunitas seusia mereka. Misalkan mereka ketika misalnya mereka itu anak yang diajak ke sekolah minggu misalkan, di sana dia akan menyendiri di pojok. Ini saya temukan beberapa kasus di kalangan saya. Mereka datang bergabung di dalam komunitas gereja karena kebetulan mereka Kristiani. Mereka nggak dapat berjoin di sekolah minggu. Mereka menyendiri di pojok. Mereka lari-lari sekitar ruangan situ dan mengganggu sekitar. Intinya, ketika mereka hadir di satu tempat, pasti sekeliling mereka, anak-anak di sekitar itu akan merasa terganggu, terdistraksi. Kenapa? Karena dia asik sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu, mereka menunjukkan sebuah lonjakan emosi yang naik, yang tidak tentu. Kadang-kadang marah sekali, ya. Yang ngamuk sekali tanpa tujuan, atau senang ya berlebihan sampai loncat-loncat sampai mulutnya, matanya biru. Misalkan dia nonton TV itu dia lompat-lompat di depan TV sampai itu wajahnya kelihatan biru, bibirnya kelihatan biru. Ini saya suka temuin. Itu pada anak-anak usia 2 tahun ke atas, mereka menyukai acara tertentu. Nah, kemudian mereka itu misalnya makan itu nggak ada kenyangnya. Mereka minum itu air seteko itu bisa diminum sampai habis. Mereka nggak memiliki sensor di mana sensor batas-batas tertentu mereka nggak bisa. Mereka hidup di dalam ketidakterbatasan. Memang itu salah satu ciri anak autis. Mereka hidup di dunia yang tidak terbatas. Kalau kita orang yang katakanlah kita yang anggap kita normal ini, kita hidup di dalam dunia yang terbatas. Mereka hidup di dalam satu dunia yang tidak terbatas. Nah, itu yang keempat. Jika Bapak Ibu punya keluarga, anak atau cucu ponakan yang hidup seperti itu, maka segera untuk carikan bantuan. Ya. Kemudian yang kelima, mereka itu melakukan gerakan-gerakan yang tidak terarah, tetapi itu terus-menerus dengan tujuan yang tidak jelas. Apapun, kadang mereka pegang-pegang kupingnya seperti itu, atau mereka gigit-gigit tangannya, atau mereka loncat-loncat, muter-muter. Biasanya mereka muter-muter, berputar terus, nggak ada pusing-pusingnya. Asal ketemu ruangan yang cukup luas, mereka berputar, atau mereka menjilat-jilat kursi atau sofa, atau dinding-dinding. Mereka melakukan itu terus-menerus, atau bahkan mereka menjilat-jilat tangannya sendiri. Nah,
sesuatu gerakan atau perbuatan kegiatan yang mereka lakukan terus menerus, dan jika tidak diintervensi maka itu akan berlanjut sampai mereka dewasa. Itu yang saya lihat di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Kemudian yang keenam itu mereka menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, ya. Kalau anak yang tidak diterapi sejak dini, usia 0 tahun sampai usia 5 tahun, umumnya mereka menyakiti diri sendiri atau mereka menyakiti orang lain. Nah, kenapa mereka menyakiti diri sendiri? Karena mereka merasa tidak nyaman dengan dirinya. Kenapa mereka menyakiti orang lain? Karena mereka tidak merasa nyaman dengan kehadiran orang lain. Kenapa? Karena mereka makhluk yang antisosial. Mereka tidak menyukai yang namanya sosial, sehingga mereka lebih suka menyendiri, ya kan? Nah, ketika mereka menyendiri, keinginan mereka tidak tersampaikan, mereka menyakiti diri sendiri. Misalnya dia lapar, dia pengen ini, pengen itu, segala macam, dia nggak bisa ngungkapin perasaannya. Saat itulah dia menyakiti diri sendiri. Tetapi ketika dia membuka diri untuk bergaul dengan orang lain, di situ dia akan menyakiti orang lain ketika keinginannya tidak terpenuhi. Jadi itu salah satu gangguan akibat dari gangguan komunikasi yang mereka hadapi, menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, ya. Kemudian yang terakhir, ciri yang sangat umum yaitu mereka memiliki sulit tidur. Nah, sulit tidur ini Bapak Ibu bisa, ini sebuah informasi buat Bapak Ibu bahwa itu sulit tidur itu kemungkinan besar diakibatkan oleh jamur yang ada di perut mereka. Mereka bisa mengalami yang namanya overgrowth jamur atau yang kami sebutnya candida. Ketika mereka mengalami itu di dalam perutnya atau dalam ususnya, mereka mengalami kesulitan tidur. Nah, anak-anak seperti itu mereka bisa mengalami yang namanya buang-buang air yang terus-menerus, atau bahkan mereka mengalami kesulitan untuk buang air besar. Nah, sehingga mereka sangat mengalami kesulitan tidur atau perilaku yang sangat buruk. Mereka bahkan sangat sering menyakiti diri sendiri, bahkan mengganggu sekeliling mereka karena mereka nggak bisa tidur. Nah, ini untuk poin yang ketujuh ini, Bapak Ibu ketika menemukan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu bisa mencari dokter yang bisa saya rekomendasi itu ya, yang di Indonesia yang kita kenal itu Dr. Melly Budiman. Beliau orang yang sangat expert di dalam hal yang namanya mikrobiologi. Dia bisa menyarankan beberapa bukan disebut obat ya, tapi suplemen yang dapat menetralisir populasi kandida di dalam usus, terutama anak-anak autis, sehingga mereka bisa jauh lebih tenang, ya. Mungkin nanti di informasi berikut, di video berikut saya akan membahas lebih dalam mengenai apa sih yang dimaksud dengan candida atau apa yang dimaksud dengan leaky gut syndrome. Nah, ini sebuah topik yang menarik yang Bapak Ibu harus tahu, karena ini akan sangat mengganggu atau menentukan perilaku anak Bapak Ibu ke depan, ya. Nah, saya rasa sekian dulu informasi yang hari ini bisa saya sampaikan, dan kembali lagi saya himbau untuk ketika Bapak Ibu menemukan masalah-masalah yang seperti ini, maka segera hubungi kami, ya. Di belakang saya ada alamat kami, ya. Segera hubungi kami, dan semoga kita dapat bekerja sama memberikan bantuan yang sedini mungkin bagi anak Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dulu, terima kasih.